Shalom guys, selamat datang di channel gue Jackson Iskia di dalam acara Sentuhan Surgawi. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan membagikan sebuah renungan. Dan saya percaya kita sebagai manusia tentunya tidak lepas dari yang namanya penderitaan dan kesusahan. Dan saya percaya bahwa setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya penderitaan dan kesusahan. Kenapa? Karena kita hanyalah manusia biasa. Kita hanyalah manusia yang diciptakan Tuhan. Kita bukanlah manusia super, tapi kita hanyalah manusia yang diciptakan Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang penderitaan dan kesusahan, pasti kita akan mengalaminya. Kenapa? Karena pada waktu kita sakit pun, kita sudah menderita. Kita sudah mengalami yang namanya kesusahan. Karena kita masih hidup di bumi. Berbeda dengan halnya kalau suatu saat kita sudah berada di surga, tempat yang terindah, tempat yang sangat luar biasa yang kita nanti-nantikan. Tetapi karena kita masih berada di bumi, tentunya kita pasti akan mengalami yang namanya penderitaan dan kesusahan. Nah saat ini kita akan belajar dari pemazmur di dalam kitab Mazmur 73 ayatnya yang ke-26 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, inilah ayat yang sangat memberkati kita, teman-teman. Di mana di sini pemazmur dengan jelas mengatakan bahwa sekalipun daging dan hatinya habis lenyap, dia tetap akan menjadikan Tuhan sebagai gunung batu dan bagiannya selama-lamanya. Jadi walaupun suatu saat semuanya hancur dan dia harus mengalami penderitaan yang berat, kesusahan, dia tidak pernah akan meninggalkan Tuhan. Tetapi dia tetap akan menjadikan Tuhan sebagai perlindungan di dalam hidupnya sampai selama-lamanya, sampai dia meninggal berarti. Nah, ini salah satu hal yang sangat luar biasa yang tentunya kita sebagai manusia yang harus kita pelajari di dalam masa-masa seperti ini, di dalam masa-masa kesusahan yang sebagian besar manusia rasakan saat ini. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia pun mengalami yang namanya kesusahan yang kita alami. Dengan adanya pandemi COVID-19, dengan virus yang seperti ini aja sudah membuat kita sebagai manusia itu menderita. Di mana-mana banyak orang yang mengalami kesusahan. Bahkan untuk mencari makan aja mereka sangat susah. Boro-boro untuk beli sesuatu yang berlebihan. Boro-boro mereka harus ke mall atau belanja yang indah-indah. Untuk makan aja mereka sangat susah. Bagaimana mereka mau untuk membeli sesuatu yang seakan berlebihan yang menurut bagi orang-orang yang punya, mungkin mereka bisa, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya? Bagaimana dengan orang-orang yang sudah tidak mempunyai pekerjaan, harus menghidupi istri dan anaknya, ataupun harus memenuhi kebutuhan sehari-hari? Nah tentunya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tentunya ini adalah hal yang sangat mungkin membuat kita sebagai manusia menderita. Dan akhirnya kita mengalami kesusahan. Tetapi di dalam hal seperti ini, beranikah kita mau berkata kepada Tuhan? Beranikah kita mau berkata kepada Tuhan Yesus dalam keadaan seperti ini? Bahkan mungkin suatu saat ketika mungkin kita harus menderita yang lebih parah dari ini, sehingga dikatakan bahwa sekalipun daging dan hati kita habis lenyap, apakah kita tetap mau percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap mau bersandar kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai perlindungan kita? Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, di dalam ayat yang ke-28 dikatakan bahwa tetapi aku suka dekat kepada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini merupakan suatu ayat yang sangat luar biasa yang disampaikan pemazmur pada waktu itu, bahwa dia menemukan suatu solusi atau dia menemukan suatu jalan keluar yang luar biasa, sehingga dia
akan berkata kepada Tuhan, sekalipun daging dan hatinya habis lenyap, dia tetap akan menjadikan Tuhan sebagai gunung batu dan bagian dalam hidupnya selama-lamanya, karena dia menemukan solusi. Yang pertama, tetapi aku suka dekat kepada Allah. Jadi ini pemazmur sampaikan bahwa ternyata rahasianya kenapa dia bisa berkata seperti itu, karena dia adalah orang yang suka dekat kepada Tuhan. Itu salah satu kunci yang harus kita tanamkan, yang harus kita pelajari, bahwa ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan, ingat, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Tetapi marilah kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, untuk kita mau mendekat kepada Tuhan Yesus, untuk kita mau mendekat kepada Allah yang kita percayai, bukan kepada siapa-siapa. Tetapi marilah kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, agar supaya kita bisa kuat, agar supaya kita bisa bertahan dalam menghadapi segala penderitaan dan kesusahan yang terjadi sampai saat ini. Hidup dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan bahwa aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Yang kedua, pemazmur katakan bahwa dia menaruh perlindungannya hanya kepada Tuhan. Ini hal yang kedua yang harus kita pelajari, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ayolah cari tempat perlindungan yang tepat. Kita harus berlindungan dalam satu naungan yang bisa benar-benar melindungi kita. Dan itu hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Manusia tidak bisa memberikan kita perlindungan selama-lamanya, karena manusia terbatas. Mungkin manusia hanya bisa memberikan kita perlindungan ya sebentar-sebentar saja mungkin. Tetapi tidak selama-lamanya, karena manusia pun akan lenyap. Siapa yang menjadi tempat perlindungan kita saat ini? Tapi marilah kita belajar untuk tetap kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai perlindungan kita selama-lamanya. Jangan pernah berpaling daripada Tuhan, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi tetap mendekat kepada Tuhan dan berlindunglah hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kita jaminan yang kekal. Sehingga kalau suatu saat pun kita akan binasa, suatu saat ketika daging kita dan hati kita akan lenyap, habis semuanya, tapi karena kita adalah orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, kita adalah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, percayalah bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Suatu saat kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan mendapatkan jaminan yang kekal. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita tidak akan mendapatkan kebinasaan. Ini yang pemazmur katakan juga. Yang awalnya dia sangat cemburu dengan orang-orang fasik. Dia cemburu dengan kehidupan orang-orang fasik pada zaman itu. Karena sekilas dia melihat bahwa kayaknya orang-orang fasik itu hidupnya enak. Kayaknya mereka tidak, penderitaan mereka tidak parah-parah amat. Kayaknya hidup mereka itu baik-baik saja. Dan itu yang pemazmur katakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Dan itu membuat dia cemburu. Kok kayaknya orang-orang fasik mereka lebih enak daripada kita orang-orang yang mengenal Tuhan. Dia berkata bahwa dia sangat cemburu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita jangan mencontoh sikap seperti itu. Jangan kita cemburu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang kelihatannya seakan-akan hidup mereka baik-baik saja dan enak-enak saja. Tetapi ketika pemazmur ini disadarkan, ketika dia mendekat kepada Tuhan dan dia mendapat pewahyuan dari Tuhan bahwa suatu saat orang-orang fasik mereka akan binasa. Mereka tidak akan memperoleh hidup yang enak di waktu kekekalan nanti. Hidup yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya mengasihi Tuhan.
mereka akan menderita kekal selama-lamanya. Dan itu yang menyadarkan pemazmur, sehingga akhirnya dia menyadari bahwa apapun yang akan terjadi, walaupun suatu saat dagingku dan hatiku habis lenyap, saya tetap akan menjadikan Tuhan sebagai gunung batuku dan bagianku selama-lamanya. Karena hanyalah Tuhan yang bisa menolong dan melindungi saya. Nah, itu suatu ungkapan yang luar biasa yang harus kita belajar. Jadi teman-teman, apapun persoalan yang kita hadapi sekarang, mungkin ada teman-teman juga yang lagi mengalami kesusahan atau yang lagi menderita saat ini. Ingat bahwa kita masih mempunyai Tuhan. Dan percayalah bahwa terkadang di balik penderitaan dan kesusahan yang kita alami, terkadang ada sesuatu maksud yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk kita benar-benar lebih percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena suatu saat itu akan bisa menjadi kesaksian bagi kita. Sebagaimana pemazmur katakan, bahwa penderitaan yang kita alami, suatu saat kita pun bisa bersaksi kepada orang. Kita bisa menceritakan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kita bisa menceritakan kepada orang-orang yang lain, menceritakan segala pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan itu pun bisa menguatkan orang-orang mungkin yang lagi mengalami masalah, yang lagi mengalami pergumulan, yang lagi mengalami penderitaan. Ketika kita bersaksi, ketika kita menceritakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang kita alami, mungkin mereka akan dikuatkan dan mereka akan diberkati oleh Tuhan melalui kesaksian-kesaksian kita. Jadi jangan pernah untuk jauh daripada Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan dan jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan kita yang teguh, karena hanya Dialah yang bisa memberikan kita jaminan yang kekal. Hanya Tuhan yang sanggup memuaskan kita. Hanya Tuhan yang sanggup memenuhi setiap hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena Dia adalah satu-satunya Allah yang sangat memperdulikan, yang sangat mengasihi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, saat ini Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Apapun persoalan yang kami hadapi saat ini, apapun permasalahan yang kami hadapi saat ini yang sangat membuat kami menderita sehingga kami mengalami kesusahan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, kuatkan kami Tuhan, dan mampukan kami untuk bertahan, untuk bisa melewati setiap tantangan-tantangan dan ujian-ujian yang datang menghampiri kami. Berkati kami semua Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, teguhkan hati kami Tuhan, untuk kami terus tetap mendekat kepada Tuhan. Kami tidak menjauh dari Tuhan, tetapi kami lebih lagi untuk mendekat hanya kepada Tuhan. Karena hanya Engkaulah sumber pertolongan dan perlindungan kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Demikianlah renungan saya pada saat ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman boleh bantu subscribe. Teman-teman juga bisa berikan like, dan juga teman-teman yang ingin berkomentar silakan berkomentar, dan teman-teman yang kepingin didoakan juga secara pribadi, teman-teman bisa DM saya melalui Instagram saya Jackson Rizkia. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya di dalam acara Sentuhan Surgawi, dan Tuhan Yesus memberkati.